manusia itu betul-betul takut akan Allah dan merupakan manusia yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Rela, ikhlas. Banyak orang tidak memakai kata itu dalam hidupnya. Rela, ikhlas menerima hukuman yang setimpal, suatu sikap yang sangat-sangat dihargai Allah. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama lafaz Allah yang adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi membahas penjahat yang manakah Anda? Loh, kok menuduh Pak Matius? Oke, kita akan mendengarkan satu pujian terlebih dahulu sebelum kita membahasnya. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teduh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga dari kesesatanku dalam pencobaan. Kau beri keluburan. Sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak
Boleh jadi Anda akan bertanya, kok saya dituduh penjahat, padahal saya penjahit. Saudaraku yang kekasih, dalam menyaksikan tayangan ini Anda merasa bukan orang jahat, amin, bukan orang berdosa, boleh, yes, so pasti. Tetapi bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang rendah hati, bagi mereka yang rindu kebenaran ilahi, maka kita bersama-sama mawas diri, karena ini hal yang sangat penting bagi diri kita. Mumpung kita masih hidup, ya kan? Bisa mawas diri, kalau udah mati nggak bisa mawas diri, ya kan? Sebagai starting point untuk menaiki tangga Firdaus, perjalanan untuk menaiki tangga Firdaus, menjauhkan diri dari alam maut. Saudaraku yang kekasih, sekitar 2000 tahun yang lalu, 2 orang penjahat berada disalib, di sampingnya salib anak manusia yang sedang disalib. Yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Saya pragmatis berasumsi aja yang sebelah kanan yang baik, sebelah kiri yang jahat. Dua-duanya jahat, tetapi saudaraku yang kekasih, kita akan melihat secara pribadi bagaimana perjalanan roh mereka. Yang satu, yang sebelah kiri turun ke alam maut, yang satu naik ke Firdaus bersama Yesus Kristus. Maka kita akan napak tilas melihat apa yang sebenarnya, kebenaran-kebenaran yang ada di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita tengok yang satu, yang sebelah kiri, ya, penjahat yang sebelah kiri. Lukas 23 ayat 39. Lukas 23 ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia. Oke, kita tengok dulu yang sebelah tadi yang ngomong menghujat. Saudaraku yang kekasih, hujatan serupa itu banyak beredar di kalangan orang-orang yang mengaku dirinya, bahkan mengaku dirinya Yesus Tuhan. Jenis manusia-manusia yang setengah percaya. Kok setengah percaya, Pak? Setengahnya kasih tanda kutip deh ya. Setengah percaya. Kalau dia benar-benar percaya, tentunya tidak akan mengatakan selamatkanlah dirimu. Karena dia Kristus, nggak mungkin tidak menyelamatkan diri maupun. Tetapi persepsinya adalah bahwa dia setengah percaya bahwa yang disalibkan itu mungkin saja, siapa tahu yang di sampingnya, kalau di sebelah kiri berarti yang di samping kirinya dia, sebelah kanannya dia adalah siapa tahu. Tetapi saudaraku yang kekasih, ada hal yang pola berpikirnya, ya, yakni lebih tuh orang-orang semacam itu, manusia-manusia semacam itu lebih banyak menuntut haknya dibanding kewajibannya. Sudah terbiasa menghakimi manusia lain, juga Tuhan. Perhatikan, kita tengok diri kita sendiri, menghakimi manusia lain dan Tuhan, ya kan? Kenapa? Manusia yang jarang mawas diri tersebut adalah manusia-manusia yang gersang tanggung jawab. Gersang tanggung jawab, menganggap bahwa dalam semua nasib buruk manusia adalah Allah. Allah lah yang bertanggung jawab atas pencobaan yang dilakukan. Padahal, kita camkan sekali lagi, padahal, Yakobus 1 ayat 13-15, padahal
Yakobus 1:13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Itu dia, camkan. Lanjut. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ia tidak pernah mencobai siapapun. Dari mana pencobaan itu? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, Keinginannya sendiri. karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, itu dia. Lanjut. Dan apabila keinginan itu tak dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Itu dia yang terjadi. Melahirkan maut dari keinginannya sendiri sebetulnya. Hulunya keinginannya sendiri, muaranya di maut tadi. Nasibnya menjadi buruk. Ya, loh, kalau gitu Yesus manusia Yesus juga disalibkan, dosa dong dia? Tidak. Dia bertugas. Dia taat kepada Allah. Iya kan? Kenapa? Dia tidak berdosa. Tetapi yang menyalibkan dia, yang menyalibkan, siapapun yang menyalibkan manusia tidak berdosa, akan kena hukuman seperti Lucifer, akhirnya masuk ke alam maut karena menyalibkan orang tidak berdosa. Saudaraku yang kekasih, para pengikut manusia penjahat sebelah kiri yang disalibkan Tuhan itu banyak, sekali lagi banyak. Dulu, now, and next. Saudaraku yang kekasih, mereka yang sudah melakukan bahkan tanda pertobatan, entah tanda pertobatannya bentuk baptis apapun, kalau di dalam Kristen, saudaraku, kebanyakan orang meminta. Sekali lagi, kebanyakan orang meminta untuk memaksa untuk Tuhan mengabulkan berbagai bentuk keinginan si manusia. Ya, saudaraku yang kekasih, buat apa saya bertobat? Mereka akan ngomong kayak gitu kebanyakan. Kalau nasib saya tidak berubah, saya sudah bertobat, sudah percaya Yesus, nasib saya nggak berubah, berarti salah Tuhan. Itu yang banyak terjadi. Ya, mereka kalau betul-betul ditebus dosanya, ya, kalau betul-betul percaya, ya, Roma 8 ayat 1 sampai 2, kalau betul-betul percaya, sesungguhnya mereka akan dibebaskan rohnya. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada dalam Kristus Yesus, yes, gak ada penghukumannya sesungguhnya. Lanjut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Iya, karena apa? Bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Yang membebaskan Sang Kristus, tetapi ada tanggung jawabnya. Itu masalahnya. Mereka percaya, kata percaya saja sudah berbeda. Mereka percaya, ya, kata percaya saja sudah berbeda antara percaya persepsi diri si manusia maupun persepsi dari maupun kebenaran dari Allah. Karena yang percaya, Yohanes 14 ayat 11 sampai 12, saya kutip dulu. Yang percaya adalah Yohanes 14 ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa. Iya, dia percayanya itu ada bahwa dia di dalam Allah, Allah di dalam dia. Dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Percaya pada pekerjaan-pekerjaan ilahi yang dilakukan oleh anak manusia pada 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Lanjut. Ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, itu percaya versi ilahi, versi kebenaran ilahi. Banyak orang percaya versi dirinya sendiri. Ya. Habis mereka bertobat,
Sehari kemudian, sebulan kemudian, mereka masih berduniawi ria, berdosa ria. Jadi ya itu apa yang namanya percaya itu. Maaf, saudaraku yang kekasih. Kalau percaya itu tadi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilahi, sehingga ayat 12, ayat 13, Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. ada bukti apa saja yang kau minta dalam namaku, khususnya kalau untuk kerja ilahi, dalam namanya, Tuhan aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Bukan supaya diri kita dipermuliakan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Itu rumusnya, rumus percaya. Saudaraku yang kekasih, ada yang kelompok lagi mengatakan Yesus satu-satunya jalan ke surga. Biasa Yohanes 14 ayat 6 adalah jalan benar. Tetapi mereka banyak orang tidak menempuh, bukan sedang menghakimi, tapi sedang mawas diri kita. Nggak menempuh jalan itu apa, kebenaran itu apa. Ketika nggak terbukti menghujat, seperti penjahat yang di sebelah kirinya. Maka luruskan persepsi vertikal horizontal kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita lanjutkan dengan apa yang disebut sebagai penjahat yang sebelah kanan. Oke, tapi ada yang mau berdebat, bukan Pak, ternyata menurut ini tafsir ini sebelah kiri. Saya nggak ada urusannya dengan sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau kalian merasa menganggap yang sebelah kiri yang lebih baik, kita ya monggo. Yang sebelah kanan lebih jahat, monggo. Tetapi saya ingin menyampaikan isi hati penjahat tadi. Yang satunya lagi mengatakan, Lukas 24 ayat 40. Lukas 24 ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum. Kita selayaknya dihukum. Luar biasa. Sakit loh. Disalib sakit. Banyak orang mengeluh, berteriak-teriak, tolong Tuhan dalam nama Yesus, bla 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 bla. Penjahat yang baik itu, penjahat yang hatinya bersih itu, ya profesinya sama, jahat. Tetapi dia mengatakan bahwa kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dalam perbuatan kita. Karena kita menerima balasan yang setimpal. Tampak sekali bahwa manusia itu benar-benar penjahat yang bertobat. Manusia itu betul-betul takut akan Allah dan merupakan manusia yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Rela, ikhlas. Banyak orang tidak memakai kata itu dalam hidupnya. Rela, ikhlas menerima hukuman yang setimpal. Suatu sikap yang sangat-sangat dihargai Allah. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Tetapi orang ini, dia sebelah kanan berarti orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bayangkan saja, sementara banyak orang-orang hebat di dalam religi mengatakan Yesus Tuhan, tetapi menghujat Tuhan. Dia seorang penjahat, penjahat yang membela manusia di sebelahnya, yang dia tidak kenal, karena dia di penjara tidak kenal. Maka orang ini tidak berbuat salah. Dia nggak bisa gini ya, tangannya salib. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Suatu pernyataan luar biasa, suatu tidak hanya empati kepada sesama manusia, tetapi membela Tuhan, saudara.
Sementara banyak manusia yang komplain kepadanya dan menghujatnya sepanjang masa hidup si manusia. Jurang maut sedang menunggu manusia-manusia yang demikian. Manusia-manusia entah itu orang baik, entah itu siapapun, tetapi kalau menghujat Allah, menghujat Tuhan, komplain kepada Tuhan, maka jurang maut sudah ada di depannya, di depan kehidupannya. Perhatikan ayat yang sangat penting bagi manusia, untuk kita semua. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Yesus, oh tangannya disalib ya. Yesus, ingatlah aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Apabila engkau datang sebagai raja, luar biasa. Ya kan? Mungkin kata-katanya nggak setegas itu. Kenapa? Kesakitan. Yesus, ingat aku. Bisa saja. Sebelahnya itu sama kesakitannya, sama lemesnya, sama dipakunya, sama berdarahnya. Pertanyaannya adalah, kok dia percaya manusia yang disalibkan selemah dia adalah Tuhan? Itu masalahnya. Apa yang terjadi? Saudaraku yang kekasih, karena kerendahan hatinya, karena ketulusan hatinya, karena empatinya, kasihnya, maka rohnya terbuka melihat roh yang Allah yang ada di sebelahnya. Itu yang terjadi. Proses ilahi namanya. Saya menyebutnya proses ilahi. Ya, sehingga tadi gimana Kak kalimatnya, ingat lagi, ulang lagi deh. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja. Apabila engkau datang sebagai raja. Tidak semua orang, bahkan tidak banyak orang dapat melihat terang ilahi. Tidak semua orang dapat melihat terang ilahi, walaupun berada di sampingnya. Ya kan? Yang satu penjahat kan di sampingnya, nggak jauh berapa meter cuman. Kita tengok Kisah Rasul 9 ayat yang ketiga sampai 7. Perhatikan baik-baik. Ketika Saulus ditunjukkan oleh Tuhan, bagaimana Tuhan menunjukkan diri kepada Saulus, waktu itu masih namanya Saulus, dan tidak semua orang mendengar kata-kata itu. Mendengar suara kayak dentuman sih iya. Kita tengok 2000 tahun yang lalu ketika Saulus dijamah Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 7. Kisah Para Rasul 9 ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Yes, tiba-tiba memancar cahaya dari langit meliputi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, 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 mengapakah engkau menganiaya aku? Mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Lanjut. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Termangu-mangu temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Itu cuman satu, ya Saulus yang mendapatkan suara yang jelas, mendapatkan apa yang disebut sebagai terang ilahi, walaupun mereka ada di sekitarnya. Saudaraku yang kekasih, look at ourselves, please. Saya ingin sampaikan kepada saudara, mari kita tengok diri kita. Boleh jadi Tuhan sudah
pasti sudah menemui kapan saja di mana hidup perjalanan hidup saudara. Tetapi pertanyaannya adalah apakah saudara mendengarkan? Apakah kita mau berjalan sesuai dengan kata-kata Tuhan? Saudaraku yang kekasih, apa jawab Tuhan? Aku berkata kepadamu, ayat 42 ya. Lukas 23 ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga. Sesungguhnya hari ini juga. Hari ini juga. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa dialog yang mungkin cuma beberapa menit. Menjelang kematian. Mari kita tengok, kita belum lama punya kasus. Ya, dari sekian banyak kasus. Bagaimana seorang ibu ya yang sudah cancer 1 tahun lebih semakin parah, kemudian dibawa ke Tuhan. Dia masih pengen hidup, tetapi alasannya bukan untuk melayani Tuhan sepenuhnya, tetapi alasannya adalah anaknya satu-satunya yang masih gadis, masih kecil lah, ditinggal sendirian kalau dia mati, karena dokter sudah angkat tangan, menurut medis sudah angkat tangan. Jadi ketika kemudian beberapa hari yang lalu, ya kakaknya telepon saya, Pak Matius, ya udah, dia masih keberatan, masih di persimpangan jalan. Keberatannya adalah keberatan jasmani, bukan keberatan ilahi, bukan keberatan rohnya bisa dapat kerja kalau umurnya diperpanjang. Pak Matius diperpanjang 2 kali, 3 kali loh, ya kan? Saudaraku yang kekasih, itu maka saya ngomong, ayo, nggak usah khawatir tentang anakmu. Ya, Tuhan sudah mengulurkan tangan, pegang itu, berangkatlah ke Firdaus. 1 jam kemudian dia berangkat, saudara. Saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, Firdaus berbeda dengan alam maut. Firdaus tempat yang indah bagi roh siapapun yang percaya kepada Kristus, satu-satunya yang bisa melepaskan dari kerajaan maut dan alam maut. Saudaraku yang kekasih, maka dibutuhkan ketulusan, dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan tanggung jawab, dan dibutuhkan percaya versi ilahi, bukan versi kita. Amin. Bukan versi kita. Ya, orang-orang kudus lainnya seperti penjahat itu akan naik ke Firdaus bersama orang-orang kudus yang lain yang mendapatkan apa yang disebut sebagai roh Yesus turun ke alam maut selama 3 hari membawa mereka-mereka yang percaya kepadanya. Itulah penjahat yang di sebelah kanan bareng-bareng ke Firdaus 2000 tahun yang lalu. Kita sedang menaiki tangga itu. Jangan menuruni tangga alam maut sebagai kloter yang sulung. Ya, mungkin kiamat kita nggak ini, tapi yang nggak penting kiamat itu kapan. Tetapi yang penting kiamat diri, kiamat kita, itu kiamatnya indah. Apa itu Pak kiamatnya indah? Ya seperti apa tadi? Manusia yang di sebelah kanan, yang disalibkan di sebelah kanan Yesus. Kiamatnya indah. Sesungguhnya yang terakhir, pilihan roh manusia tergantung saudara dan saya. Amin. Tergantung kita. Tergantung pilihan kita. 1. 2. Pilihan itu
kemudian dipertanggungjawabkan, ditempuh step by step, menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Saudaraku yang kekasih, berjuang di dalam menderita tubuhnya mungkin saja, tetapi rohnya akan memakai keindahan Firdaus ketika tubuh alamiah kita mati, mendapatkan hak penuh masuk Firdaus. Saudaraku yang kekasih, tayangan ini dapat dipakai oleh saudara dan saya di dalam kehidupan kita yang tersisa untuk mawas diri, untuk melakukan starting point, menaiki tangga-tangga ilahi. Amin. Kita mulai dengan doa. Bapa di surga, anak-anakmu yang menyaksikan tayangan ini telah hadir di antara Engkau hadir di antara mereka. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, dengan damai sejahtera yang daripadamu, sehingga anak-anakmu boleh merasakan kasih dan kuasa Tuhan untuk berjalan bersama Tuhan, menempuh kehidupan yang tersisa menuju ke Firdaus. Dalam nama Yesus hamba serahkan anak-anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Haleluya.